selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan anak-anak juga harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan. Baik anak-anak, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Anak-anak bisa melihat bukunya halaman 66. Nah, di sini ada bagian tubuh dan fungsinya. Anak-anak bisa menuliskan fungsinya ya. Bagian tubuh yang pertama, nih di sini. Ini nomor 1 ini adalah namanya paruh. Dia berfungsi untuk mengambil makanan. Kemudian yang kedua ini nomor yang kedua ini adalah sayap yang berfungsi untuk bergerak atau terbang. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Kemudian 4 ini adalah cakar. Cakar berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Contohnya burung elang. Kemudian bisa juga untuk bertengger di dahan pohon. Kemudian yang kelima yaitu mata, berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran, sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Contoh ya,
Ini Miss jawab, apabila saya menemukan burung dalam keadaan tertembak, saya akan menolong burung tersebut serta merawatnya. Nah, anak-anak bisa buka halaman 67. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya. Ini adalah contoh gambarnya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak silakan buka halaman 68. Di situ ada tabel bagian tubuh laba-laba dan serangga. Kita lihat. Laba-laba jumlah kakinya ada 8, sedangkan serangga atau kumbang itu jumlah kakinya ada 6. Kemudian jumlah sayap. Untuk laba-laba tidak ada. Serangga memiliki 2 sayap. Kemudian jumlah mata sama ya, sama-sama 2. Kemudian ciri-ciri yang lain, jika laba-laba membutuhkan makanan, kemudian berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, kemudian memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang dan tidak memiliki antena. Sedangkan serangga sama-sama membutuhkan makanan, kemudian sama-sama berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, kemudian memiliki rahang pengunyah. Kemudian kalau serangga bisa terbang dan memiliki antena. Lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, anak-anak, tadi yang itu diisi juga ya, sekarang juga diisi untuk yang diagramnya. Nah, di sini bisa lihat ya. Tadi kan persamaannya memerlukan makanan, kemudian berkembang biak dengan bertelur, lalu memiliki 2 mata. Ini adalah persamaannya. Nah, ini kalau ini bukan persamaannya ya. Yang persamaannya sama-sama memerlukan makan, kemudian berkembang biak dengan bertelur dan memiliki 2 mata. Anak-anak bisa menjawabnya ya, atau menulisnya di halaman 68. Kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya anak-anak silakan buka halaman 70. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah, anak-anak, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Silakan baca cerita berikut. Beberapa minggu belakangan ini, warga Desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan
dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi, pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, selanjutnya berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yaitu warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Anak-anak boleh tulis ya di halaman 71. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Jawabannya, harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan makanannya sudah tidak tersedia. Pertanyaan kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Jawabannya adalah tidak setuju. Karena hutan sebagai habitat hewan-hewan sehingga tidak boleh dirusak. Selanjutnya, 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Jawabannya iya, karena warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Jadi warga itu melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya. Selanjutnya 7. Apakah yang dilakukan penebangan pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijak.
9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Nah, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasannya bisa dijadikan sebagai pakaian, kemudian sebagai pemburu, kemudian bisa dijadikan sebagai kegiatan upacara adat. Nah, sekarang setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Untuk dijadikan pakaian. Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Kemudian alasan yang sebagai pemburu, tidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Kemudian kegiatan upacara adat, tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, anak-anak, itu anak-anak bisa ditulis ya atau mengerjakannya di halaman 71 ya. Tulis dengan rapi ya. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video tersebut bisa membantu anak-anak dalam belajar dari rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.